Gue mau nanya, kalian ada yang tau gak dia siapa? Bener, ini Taylor Swift. Taylor Swift itu pernah bikin satu statement yang cukup mengubah mindset gue dalam menikmati hidup ya kan. Tapi sebelum kita mencapai tersebut, gue mau tanya dulu, apa momen yang paling bikin kalian exhausting dan draining banget? Oke, karena banyak yang mau sharing, jadi kita bakal sharing di akhir session, tapi jujur gue salut sama kalian yang kalau ditanya begitu masih consider dan mikir kira-kira momen mana yang paling bikin memorable karena se-exhausted itu ya kan. Soalnya jujur gue kalau ditanya begitu, gue pasti kayak bakal mau nangis karena langsung flashback ke masa-masa ngejar PTN. Teman-teman di sini juga pasti tahu kalau ngejar PTN itu tuh nggak segampang itu. Apalagi abis UTBK kita masih digantung sama harapan yang nggak pasti. Ini lolos apa enggak nih, gitu kan. Nah, menurut gue hal-hal kayak gitu yang bikin ngebentuk diri gue yang hari ini. Ya mungkin gue bisa bilang itu yang dinamain growing up. Growing up itu bukan cuma kita checklist to-do list, terus nggapai impian, tapi gimana caranya kita ngelaluin itu. Dan gimana caranya kita cari solusi di setiap masalah yang ada di hidup kita. Karena gak mungkin kan hidup itu mulus gitu aja. Nah, gue mau ngasih lo some points yang sebenarnya hidup itu banyak yang harus gak papain. So, yang pertama, gak apa-apa banget untuk merelakan sesuatu yang bukan emang ditakdirin, bukan jadi buat kita. Taylor Swift itu pernah bilang kalau misalnya life is about catch and release. Jadi kita harus nge-decide what thing we should keep and what thing we should release. Karena bayangin deh, pundak sekecil ini tuh gak mungkin berkelahi dengan semua ekspektasi dari ekspektasi diri, ekspektasi orang tua lo, ekspektasi lingkungan sekitar lo itu gak bisa ditopang. Jadi sometimes gak apa-apa banget untuk merelakan sesuatu. Karena akan ada banyak kesempatan di dalam hidup lo. Kadang-kadang pas lo ngerilis sesuatu, kali aja lo dapet kesempatan yang lain. Nih ya, buat anak SMA yang udah mau masuk ke kuliah. Jujur, di kuliah itu banyak hal yang baru gue temuin dan kalian pasti nanti ngerasain. Jadi akan ada banyak kesempatan dan you have to decide. Kalau itu good for you, ya udah ambil aja, take a risk. Jadi sometimes gak apa-apa buat take a risk. Oke. Karena gue jujur banyak penyesalan yang kenapa gak gue ambil waktu awal dan sekarang gue nyesel. Ada banyak banget kayak gue gak daftar magang waktu di acara yang gue suka. Banyak deh pokoknya. Jadi sometimes gak apa-apa untuk take a risk karena ada satu educator di TikTok yang mengedukasi tentang investment. Dia bilang kalau misalnya anak muda yang mau mulai invest itu jangan nunggu pro dulu, karena sebenarnya pro dan belajarnya itu tuh waktu kita mulai. Jadi take a risk or you will regret it later. Dan ketakutan itu biasanya kan kalau di public speaking itu namanya glossophobia. Glossophobia itu ketakutan kalau public speaking kita gak berjalan dengan lancar. Nah begitu juga dalam hidup tadi yang memilih kesempatan karena takut gak bisa, orang masih baru, takut gak pro. Yang padahal kalian udah put much effort nih. Jangan sampai negative thinking kalian itu jadi ngerusak segala rencana lo. Jadi positive thinking itu sebenarnya simple tapi banyak yang menyepelekan, contohnya gue. Kalau lo positive thinking, lo jadi bisa nge-decide next step itu harus gimana. Sedangkan kalau misalnya lo negative thinking terus, yang ada lo malah kepaku doang sama yang negative thinking. Alhasil rencana lo itu gak bisa lo nikmatin journey-nya sampai lo bisa nanti nge-reach sesuatu. Jadi gak ada salahnya ya, gak apa-apa untuk gak mikirin hasil akhir ya. Yang penting lo udah semaksimal mungkin berusaha. Jadi sisanya serahin aja ke alam semesta, ke Allah, ke diri lo. Karena Allah itu sesuai prasangka hambanya guys. Tuhan itu sesuai prasangka hambanya. 3 hal tadi yang harus tinggal papain itu cukup merubah mindset gue dalam menikmati journey hidup gue. Karena gue jadi tahu kalau gue itu cuma manusia yang gak bisa, serba bisa gitu. Dan hal tadi nolong gue buat gue gak perlu mikirin sesuatu yang sebenarnya emang gak harus gue pikirin. Karena di hidup kita itu banyak yang harus gak papain. Contohnya kayak tadi, gak apa-apa buat let something go, gak apa-apa buat take risk or you will regret it. Dan terakhir gak apa-apa buat gak mikirin hasil akhirnya nanti, yang penting kita udah berusaha.
at least tawakal. Ini sounds agamis ya, cuma tawakal itu beneran ngebantu lo jadi gak overthinker dengan hasil akhir. Berprasangka baik aja kalau hasilnya nanti bakal baik. Dan walaupun ya gue reminder, walaupun kalian udah put much effort dan mungkin hasilnya gak sesuai ekspektasi lo, dengan berprasangka baik itu lo bisa ngambil hikmahnya dan sometimes ada makna di balik itu semua yang Allah kasih buat kita. Karena little do you know, dengan nggak apa-apain sesuatu yang tadi, itu ngebentuk diri lo yang hari ini. Diri lo yang lebih lapang dada, diri lo yang lebih positive thinking dengan mengambil hikmah di setiap peristiwa yang emang ditakdirin buat lo. Dan itu yang bisa kita sebut growing up. Karena semakin sering lo terbentur, you will be terbentuk. Thank you.